Salam santun. Selamat merayakan hari Natal. Semoga kedamaian dan rezeki berlimpah pada kita semua. Salam hormat Bapak Prabowo. Salam merah putih. Sebuah semangat ya. Apa ya? Semalam lihat itu apa namanya YouTube ya, banyak perdebatan masalah pengampunan untuk koruptor ya. Jadi untuk koruptor yang mau mengaku dan mengembalikan itu akan diampuni, tidak dihukum ya. Oke, nggak apa-apa, tetapi harus punya mekanisme ya. Jadi kalau di YouTube rame, ada yang mengiyakan, setuju, ada yang menolak karena nanti koruptor itu akan kembali lagi ya, karena itu seorang koruptor itu jauh dengan agama, jauh dengan Allah ya, dekat dengan agama tapi jauh dengan Allah. Karena apa? Dia hanya pencitraan kamuflase aja ya, agamanya itu cuman buat ya biar sama warga, sama masyarakat diakui bahwa dia orang yang beragama, tapi dalam tingkah lakunya seorang koruptor ya koruptor, maling. Jadi mekanismenya harus ada itu. Yang pertama, pemerintah harus punya data ya, data dulu siapa koruptornya ya, berapa yang dikorupsi. Mungkin bisa 5 tahun mundur ya, 5 tahun mundur, atau kalau boleh ya 10 tahun mundur, tidak apa-apa. Dari situ kan kelihatan besarnya uang yang dikorupsi ya. Nah, setelah itu baru pemerintah membuat pengumuman atau ya seperti itu Pak Prabowo ya. Pertama, jadi pengumuman pertama nggak ada yang respon, kedua nggak ada yang respon, ketiga tetap koruptor nggak ada yang ngaku, nggak ada yang respon, baru kasih panggilan, surat panggilan. Karena berdasarkan datanya tadi ya, kan pemerintah, KPK kan punya datanya ya, pasti punya datanya, panggil. Nah, setelah dipanggil, kalau mereka datang, tanya, cocokkan berapa besarnya itu. Biarkan aja mereka mengaku berapa, biarkan ya. Setelah itu suruh kembalikan sesuai pengakuan. Oke. Nah, begitu yang dikembalikan, kalau sudah sesuai dengan data ya, nggak apa-apa, dilepas. Yang kedua, bila pengakuannya nggak sesuai data, tetap diterima aja pengembaliannya, berapa yang dikembalikan ya. Itu asumsi kedua ya. Jadi dia bilang, dari koruptor dibilang misalkan korupsi 100 miliar, dia bilang 50, kembalikan aja yang 50, nggak apa-apa, pura-pura kita nggak tahu ya. Setelah semua yang ada di data ini beres, baru kita seleksi mana yang sudah kembali semua, mana yang belum. Nah, yang belum ini kita panggil lagi gitu. Setelah kita panggil lagi, kita tanya berapa sisanya. Kan dia mesti akan nggak ngaku, atau mungkin juga ngaku. Nah, berapa yang dia akui, kita cek lagi. Terus juga ditanya kemana aja larinya uang ya, seperti itu. Mungkin yang saya bisa apa ya, bisa apa namanya, sebuah ide. Jadi urun rembuk lah ya, seperti itu.
Nah, yang panggilan ketiga ini dipanggil ya, yang nggak datang ya, nggak datang sampai panggilan ketiga dipanggil, langsung sekalian kasih hukuman gitu. Jadi ditunjuk ini loh, kamu korupsi segini, ayo kembalikan, dipaksa, harus dipaksa. Juga ditanya saluran keuangannya kemana ya, tapi yang panggilan ketiga ini harus dengan diberikan hukuman. Jadi yang pertama tadi ya dipanggil, ditanya, kalau memang mengembalikan semua oke, nggak usah dihukum, tapi kembalikan semua. Yang kedua panggilan untuk yang mengembalikan sebagian. Nah, dipanggil lagi ketiga, kalau masih menyembunyikan ya, apalagi yang dipanggil ketiga tetap nggak datang, langsung aja tangkap di rumah, kasih hukuman dan disita semua asetnya ya, disita semua, dinolkan sesuai uang yang kira-kira dia miliki selama korupsi itu. Selisihnya berapa ya, yang hasil korupsi itu kita diambil pemerintah atau diambil KPK. Nah, dari situ dikasih ultimatum ya, kali ini tidak aku hukum ya. Jadi yang apa namanya, sudah mau mengembalikan itu, yang tahap 1, tahap 2 nggak dihukum ya, dalam artian sudah mengembalikan semua ya. Itulah yang masih menyembunyikan ini, kita gerebek di rumahnya, kita ambil asetnya, kita hukum. Dan yang sudah lolos dari hukuman karena sudah mengembalikan semua hasil korupsi itu diberikan peringatan. Sekali lagi kamu melakukan korupsi, mengambil uang negara, memporak-porandakan uang rakyat, kasih hukuman berat, hukuman mati misalnya, atau dibuang ke Nusa Kambangan. Itu kalau berani ya. Biar jerah gitu loh. Kalau cuman diampuni, ambil diampuni ya, namanya maling ya tetap maling ya, nggak bisa. Karena korupsi itu berkaitan dengan gaya hidup, pola hidup. Seorang pejabat kumpul sama teman-temannya sesama pejabat, yang satu punya, misalkan punya pajero, dia nggak punya, bingung cari bagaimana supaya punya pajero. Yang satu punya rumah mewah harga 1M, satunya nggak punya, bagaimana bisa punya rumah 1M. Itu belum lagi nanti kumpul sama teman-teman, wah pejabat ngebosi. Uangnya siapa buat ngebosi ya, ada Rioni gitu ya, teman-temannya kumpulkan, udah beres, aku yang nanggung semua. Ada apa, halal bihalal sekolahan ya, teman-teman sekolah, mas beres dah, nanti aku pejabat ya. Jadi itu nggak peduli uangnya siapa, yang penting dia gaya. Itu yang banyak terjadi dan banyak terdengar seperti itu. Maaf ya, barusan makan terus rokokan, terus habis yo fans saya kecil-kecil ya. Yeah. Oke. Teman saya. Ya. Jadi bindaan saya anak kecil-kecil ini, seperti yang saya bilang di YouTube, di TikTok, kalau enggak masuk sekolah kelihatan keluyuran, saya anak marahi. Enggak peduli itu anak siapa, karena dia asetnya bangsa ya. Jadi seperti itu yang bisa saya urun-rembuk ya. Boleh diampuni untuk kejadian ini ya. Tapi begitu para koruptor ini melakukan lagi dan ketahuan lagi, ya udah buang Nusa Kambangan sana,
kalau memang hukuman mati tidak diperbolehkan di Indonesia, ya, Tuan Nusa Kambangan seumur hidup, karena sudah ada teken kontrak. Dan perlu digarisbawahi bahwa semua koruptor yang mengembalikan aset hasil korupsinya harus diberitahukan pada rakyat, pada media, supaya rakyat tahu, oh ternyata yang korupsi ini besarnya sekian. Nanti rakyat kan menulis misalkan 1 juta, ada lagi 2 juta, ada lagi berapa, oh berarti sekian triliun dapatnya pemerintah dari operasi pengampunan para koruptor. Gitu. Monggo, tinggal Pak Prabowo sebagai presiden berani tidak melakukan seperti itu. Jadi harus punya data dulu, siapa dan berapa, terus aset-asetnya dijadikan apa, ditaruh mana. Kalau sudah punya data itu oke, berjalan dengan itu tadi ya, pengumuman pertama, pengumuman kedua, pengumuman 3. Tidak ada yang hadir, kasih surat panggil. Surat pertama masih bulet, panggil lagi 2. Kalau panggil 2 udah clear ya udah. Kalau yang nggak clear panggil 3, sita, kasih hukuman yang berat karena sudah menipu kepala negara dan menipu pemerintahan, menipu rakyat. Dan untuk yang nggak mau mengembalikan dan nggak mau mengaku sama sekali, ya itu udah tangkap asetnya semua, sita, taruh Nusa Kambangan berapa 10 tahun atau berapa, jangan sampai ada harta yang tersisa, karena koruptor itu pasti sudah menyelipkan berapa nominal yang nanti setelah dia keluar dari penjara itu masih bisa poya-poya itu. Bagaimana komentar para pemirsa? Kalau setuju seperti ini, mungkin bisa dijalankan untuk Pak Prabowo serta jajarannya, juga KPK. Ya. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih telah nonton video. Salam santun, salam sehat, perlu jos.